Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya berada di Denpasar, Bali, karena kemarin saya ikut pembukaan pertemuan Komsos Nasional yang diadakan oleh Komsos KWI di Denpasar ini, dan akan mengikuti rapat ini sampai besok hari Jumat. Sabtu pagi baru mau mulai. Maka tadi saya disambut dengan udeng, yaitu topi khas Bali ini. Saudara-saudari yang terkasih, problem saya kalau bepergian atau ada acara di luar kota begini adalah diet saya menjadi kacau. Berat badan saya pasti akan tambah melar. Dan kemudian kalau pas makan, saya makan tidak memakai nasi, hanya sayur. Tetapi kemudian di depan banyak orang kelihatan, Romo makannya dikit, tapi kok perutnya gemuk. Tetapi ternyata saya mengambil dari panitia, saya bawa ke kamar, ini makanan-makanan, dan nanti sambil menjelang tidur mulai ngemil dengan makanan ini. Lemper ini, lemper lagi, dan akhirnya apa? Saya hanya munafik. Karena apa? Kelihatannya diet, kelihatannya tidak makan nasi pada saat-saat makan resmi, tetapi membawa masuk ke kamar makanan-makanan ini. Ya, munafik. Hari ini Yesus juga mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Munafik. Celakalah engkau orang-orang Farisi, ahli Taurat, sebab engkau menyingkirkan lalat dan semut di dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan mentah-mentah. Kamu tidak selalu memperhatikan apa yang penting. Kamu memperhatikan seluruh aturan-aturan Taurat, persepuluhan, ingu, adas, kayu manis, semua kamu perhitungkan. Tetapi belas kasihan dan persembahan tidak pernah kamu pikirkan. Kamu lebih mementingkan hal-hal aturan-aturan. Dan kamu harusnya satu dipentingkan, yang lain jangan ditinggalkan. Maka kamu akan justru tidak memahami, karena kamu hanya munafik saja, hanya mencoba untuk mencari mana yang mengenakkan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, kemunafikan kadang membuat kita tidak bisa berkembang. Kita puas dengan diri kita sendiri. Saya teringat ada orang yang biasanya menceritakan kehebatannya sendiri. Dia bercerita tentang apa yang sudah dia buat. Dia bercerita tentang apapun yang seakan-akan dia itu menjadi hebat. Orang mungkin bertepuk tangan. Ketika dilihat banyak orang, dia akan menunjukkan komitmen kerja kerasnya, kebaikan-kebaikannya. Tetapi ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada orang melihat, dia akhirnya ngelokro, menyendiri, melarikan diri, bahkan tidak mau menyentuh pekerjaan-pekerjaan yang dia sentuh ketika banyak orang melihat. Maka saya teringat juga seperti kata, bagaimana kata itu membesarkan dirinya ketika dia ingin melawan lembu. Maka dalam cerita kata hendak jadi lembu, dia mencoba membesarkan diri karena dia menunjukkan ketidaktakutan. Dan kemudian tanpa sadar perutnya sendiri pecah, karena tentu saja dia tidak bisa menyamai lembu yang memang ukurannya jauh lebih besar dari dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat
atau bahkan melakukan sendiri, seperti kata tadi, membesarkan diri kita, mencari tepuk tangan untuk kita sendiri, melihat orang lain supaya impresif terhadap diri kita. Tetapi ternyata itu dasar kosong seperti orang-orang Farisi tadi. Maka yang lebih penting justru ditinggalkan, tetapi yang tidak penting diperhatikan karena supaya dipuji orang. Maka semoga kita semua jujur di hadapan Tuhan, apa adanya, melakukan pekerjaan. Memang itu kebiasaan kita untuk melakukan bagi orang lain, bukan karena kita ditepuk tangani, kita dipuji, tetapi karena kita ingin terlibat kepada perasaan orang lain, beban orang lain, berbela rasa, dan disitulah kita adalah jujur terbuka anak-anak di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.